Hai, selamat datang di channelku. Aku Vidya, dan di video hari ini kita bakal ngebahas tentang kasusnya Scott Guy. Dan sebenarnya kasus ini tuh ada yang request dari tahun lalu, cuma aku baru bikin sekarang. Dan entah kamu yang minta aku untuk membahas kasus ini masih sering nontonin videoku atau enggak. Tapi kalaupun udah enggak, aku harap entah kapan kamu temuin video ini karena kasus ini adalah yang kamu minta. Scott Graham Guy lahir di Fielding, Manawatu, New Zealand pada 21 Desember 1978 sebagai anak kedua dari 4 bersaudara. Kakaknya adalah Nikki yang lebih tua 1 tahun dari Scott, kemudian adiknya adalah Anna yang 2 tahun lebih muda dari Scott, dan yang terakhir adalah Callum yang lebih muda 5 tahun dari Scott. Orang tua Scott adalah Joanne dan Brian Guy, yang mereka ini punya usaha pertanian dan peternakan sapi perah. Masa kecil Scott dihiasi dengan kegiatan khas anak pertanian, yang dia ini suka habisin waktunya di luar ruangan dan main sama alam. Cita-cita Scott adalah jadi cowboy, yang ini nih nanti dia pegang sampai dewasa. Jadi pas dewasa, nggak heran kalau dia nih pakai topi, rompi, sepatu boot, atau apapun yang kemudian ngebuat dirinya kayak cowboy. Kemudian meski Scott adalah anak kedua di keluarganya, tapi dia adalah pemimpin di antara saudara-saudaranya karena karakternya yang kuat, hangat, ramah, dan baik. Di lingkungan sekolah atau pertemanannya, Scott juga disukain sama semua orang karena dia dikenal baik banget dan juga serba bisa. Scott sekolah di sekolah pertanian Taratahi Masterton, yang di situ Scott kemudian mulai pacaran sama seorang cewek cukup lama. Dan waktu cewek ini pindah ke Wellington, Scott ikut. Tapi dengan segera, Scott sadar kalau dirinya nih nggak cocok sama suasana perkotaan. Makanya Scott kemudian pulang dan minta kerjaan di pertanian keluarganya. Scott kemudian kerja di pertanian keluarganya, tapi orang tuanya ngeliat kalau Scott nih kerjaannya setengah-setengah dan belum serius. Scott kemudian bilang sama orang tuanya kalau dia mau kuliah di Massey University, dan orang tuanya izinin. Scott kemudian tinggal di salah satu rumah pertanian keluarganya, yang di situ dia kemudian tinggal bareng sama adiknya, Anna, juga pacarnya Anna, Ewan McDonald. Dengan cepat, Scott kemudian jadi deket sama Ewan. Apalagi mereka nih main rugby di klub yang sama. Dan meskipun mereka berdua deket banget, tapi mereka juga punya perbedaan yang mencolok. Scott, dia adalah seseorang yang suka berteman sama siapapun dan suka habisin waktunya di luar ruangan. Sementara Ewan, dia adalah seseorang yang pendiam, penyendiri, dan serius. Kemudian setelah lulus, Scott pergi ke Australia dan dia kerja pertanian di pedalaman Australia. Yang itu tuh kemudian buat Scott happy banget karena di sana mimpinya untuk jadi cowboy itu tuh terwujud. Salah satu kerjaannya Scott di pertanian itu adalah kumpulin hewan ternak dengan nunggang kuda. Kemudian Scott juga membangun hubungan yang deket banget sama pekerja lainnya, dan Scott sama teman-temannya kemudian disebut sebagai tim Delta. Dan saking deketnya Scott sama teman-temannya yang ada di sana, mereka kemudian bikin tato nama masing-masing anggota di masing-masing punggung mereka. Tahun 2003, Scott balik dari Australia dan dia kemudian cerita sama semua orang kalau waktunya di Australia adalah salah satu momen terbaiknya karena dia suka sama semua hal yang ada di sana. Kemudian di tahun itu, peternakan keluarga Guy lebih maju setelah dipegang sama Ewan. Dan di tahun itu, Ewan sama Anna nih udah nikah, makanya Ewan kemudian dikasih tanggung jawab untuk urusin peternakan keluarga Guy, yang itu kemudian buat peternakan keluarga Guy makin maju. Scott, dia kemudian kerja di peternakan keluarganya, tapi di situ dia kemudian langsung sadar kalau dirinya nih nggak cocok untuk dapat uang dengan cara memerah susu sapi. Kemudian, Scott dengar kabar kalau ada lowongan pekerjaan untuk pertanian di Napier, Hawke's Bay, dan dia kemudian langsung ajuin diri untuk kerja di sana, dan akhirnya keterima. Selama waktunya di Hawke's Bay, Scott ikut kompetisi rodeo. Kemudian penampilannya di acara tersebut benar-benar buat semua orang kagum sama Scott. Bahkan, Scott juga kemudian diundang ke salah satu acara televisi, yang di situ dia dijuluki sebagai si pemberani. Dan di salah satu acara rodeo atau kompetisi rodeo yang Scott hadirin, dia kemudian ketemu sama seorang cewek di bar, namanya adalah Kylie Bullock, yang waktu itu baru berusia 18 tahun, dan Kylie nih waktu itu lagi kejar pendidikan untuk bisa jadi guru anak-anak.
Setelah pertemuan pertama itu, mereka lebih sering lagi untuk ketemuan sampai akhirnya mereka pacaran. Dan semua orang di sekitar mereka kemudian melihat mereka sebagai pasangan yang cocok banget, yang serasi banget, karena mereka nih saling cinta, kemudian mereka saling kagum, dan mereka saling berusaha untuk habisin waktu lebih banyak untuk satu sama lain. Kemudian, waktu kontrak Scott udah habis, dia balik ke kampung halamannya dan dia kemudian LDRan sama Kylie. Tapi tiap akhir pekan Kylie nih berusaha untuk datengin Scott di kampung halamannya Scott. Dan kalau Kylie nggak bisa, Scott yang bakalan samperin Kylie di Hawke's Bay. Terus karena Scott udah nggak mau sekedar ketemu sama Kylie di akhir pekan, dia lamar Kylie yang diterima. Kemudian untuk sementara waktu, Kylie tinggal di rumah orang tuanya Scott, yang itu tuh dia kayak usahanya dia, karena kan tempat tinggalnya dia sebelumnya adalah pinggir pantai, kemudian tempat tinggalnya Scott adalah pedesaan. Itu juga usahanya Kylie untuk terbiasa jauh dari orang tua juga teman-temannya yang ada di Hawke's Bay. Dan untungnya, Scott ngebuat Kylie merasa berharga, jadi Kylie ngerasa kalau nggak ada masalah, kalau dia tinggalin kehidupannya di Hawke's Bay untuk kemudian membangun keluarga bersama Scott di pedesaan. Januari 2005, Scott sama Kylie menikah dan mereka kemudian tinggal pisah sama orang tuanya Scott, tapi rumah yang mereka tinggalin masih properti milik orang tuanya Scott. Kemudian pada April 2008, Kylie melahirkan anak pertamanya, seorang cowok yang dikasih nama Hunter. Dan waktu itu, kehidupannya Scott sebagai pria, ayah, kemudian suami, itu tuh kelihatannya tuh sempurna banget. Karena sebagai seorang pria, dia nih dikenal baik banget, yang dia nih bakal bantu siapapun yang butuh pertolongan dan gak pernah bikin masalah. Kemudian sebagai orang tua, sebagai ayah dari Hunter, dia nih juga dikenal sebagai sosok yang sempurna karena dia selalu habisin waktunya untuk Hunter. Kemudian kadang kalau dia nih ada kerjaan di pertanian atau peternakan, dia bakal bawa Hunter. Terus salah satu mimpinya Scott itu kan adalah jadi koboi. Dan dengan dia yang punya anak cowok, gak heran kalau dia nih kemudian dandanin Hunter kayak koboi. Jadi di rumahnya Scott kemudian ada topi, rompi, sepatu boot yang ukurannya tuh kecil-kecil, yang itu tuh lucu banget gitu kan. Dan sebagai seorang suami, Scott nih sering banget habisin waktunya di rumah. Dia yang sebelumnya sering keluar untuk senang-senang setelah nikah, apalagi setelah punya anak, Scott kemudian sering habisin waktunya di rumah. Di pagi hari, setelah dia selesai dengan kerjaan paginya, dia nih langsung pulang biar bisa sarapan bareng sama istri dan anaknya. Kemudian Kylie nih kan suka bikin roti, yang di situ Scott sering banget puji roti bikinannya Kylie. Terus selama waktu itu Scott kan kerja di bisnis keluarganya, yang dia ini kemudian dapat bagian untuk urusan bercocok tanam, kasih makan hewan ternak, juga pemeliharaan anak sapi. Dan waktu itu Scott bukan satu-satunya yang kerja di bisnis keluarganya, tapi saudara juga iparnya kerja di situ. Dan orang tuanya Scott, mereka pikir waktu itu mereka nih udah kasih beban kerja yang sama rata, yang sama adil ke anak dan menantunya. Nggak ada beban kerja yang lebih berat daripada yang lainnya. Apalagi waktu itu kan Scott punya pemasukan bersih $100.000 per tahun, yang pendapatan itu juga dimiliki oleh saudara dan iparnya, termasuk Ewan. Terus karena nggak ada yang protes dengan pembagian kerja yang dikasih sama orang tuanya Scott, wajar dong kalau mereka kemudian mikir pembagian kerja yang mereka kasih itu emang benar-benar adil. Nggak ada yang ngerasa kalau beban kerjanya tuh lebih banyak daripada yang lainnya. Nggak ada yang ngerasa kalau pemasukannya lebih sedikit dibanding yang lainnya. Makanya mereka kemudian putusin untuk pindah ke daerah perkotaan biar anak-anak mereka yang sekarang udah pada nikah punya waktu atau lebih leluasa untuk membangun keluarga mereka secara mandiri, juga untuk membangun bisnis keluarga Guy. Dan untuk selanjutnya, orang tuanya Scott nih kemudian cuma sekedar ngeliat dari jauh atau sekedar kontrol dari jauh gimana kinerja anak dan menantunya di bisnis keluarga Guy. Dan di situ semuanya kan kelihatannya baik-baik aja tuh, terutama untuk Scott yang dia nih benar-benar baik sama siapapun, dia nggak punya musuh, semua orang suka sama dia. Kemudian untuk rumah tangganya dia punya istri yang cantik dan baik, yang sayang sama dia, anaknya juga lagi lucu-lucunya, terus sekarang dia juga mau punya anak kedua gitu kan. Kemudian di tempat kerjanya dia kerja di bisnis keluarganya sendiri, bareng sama saudaranya sendiri, punya pemasukan yang gede gitu. Kayak bener-bener nggak ada masalah, nggak ada beban di hidupnya Scott, bener-bener damai gitu kan. Tapi siapa yang sangka di awal Juli 2010, Scott meninggal dengan cara ditembak.
8 Juli 2010, Scott memulai harinya lebih pagi karena hari itu dia ada jadwal untuk memerah susu sapi. Dan hari itu, Scott bangun sekitar jam 4 atau jam setengah 5 pagi. Kemudian, karena Kylie masih tidur dan dia nggak mau gangguin tidurnya Kylie, Scott nih ganti baju dan siap-siap di luar kamar. Setelahnya, Scott bikin kopi dan kemudian dia login di Facebook juga emailnya, yang di kedua akun tersebut dia kemudian logout di jam 4:41 menit. Kemudian Scott jalan masuk ke mobilnya untuk siap-siap pergi ke peternakan, tapi sebelum berangkat dirinya setel musik di iPod-nya. Di peternakan semua orang udah siap-siap untuk memerah susu, tapi masalahnya Scott, dia yang harusnya udah datang dari jam 4:50 sampai jam 5, dia nih belum sampai-sampai. Yuan, dia kemudian kirim pesan ke Scott yang isinya, "Apa kamu udah bangun?" Tapi sama sekali nggak ada balasan dari Scott. Bahkan di jam 5:40 menit, Yuan kan telepon Scott, tapi nggak diangkat. Dan di situ wajar kalau Yuan kemudian kesel sama Scott, tapi dia kemudian mikir, daripada aku buang-buang energi untuk marah sama Scott, mending aku urusin 300 sapi yang susunya harus diperah. Kemudian masih di hari yang sama, sekitar jam 7 pagi, seorang cowok namanya David Berry pergi kerja dan jalanan yang dia lewatin untuk ke tempat kerjanya adalah rumahnya Scott. Kemudian, meskipun itu udah jam 7 pagi, tapi keadaan masih gelap karena berkabut. Jadi misal ada sorot lampu mobil, si David ini pasti bakalan langsung ngeh. Dan waktu dia ngelewatin rumahnya Scott, di situ dia lihat mobilnya Scott dalam keadaan nyala berhenti di gerbang masuk rumahnya. Dan di situ David kan kenal nih sama Scott, dia juga kebetulan tetangganya Scott, dan di situ dia mikir kayak, loh, Scott kok masih ada di situ? Bukannya dia biasanya pergi kerja tuh pagi banget, kadang-kadang jam 5 kurang gitu kan. Kok dia masih di situ? Terus itu kenapa mobil nyala dan berhenti gitu kan? Kenapa nggak jalan-jalan itu mobil kan? Dan karena mobilnya Scott berhenti dalam keadaan nyala, di situ dia lagi-lagi mikir, apa itu mobil mogok ya? Dan David kemudian pinggirin mobilnya, dia keluar untuk samperin Scott. Kali aja, misal itu mobil beneran mogok, dirinya nih bisa bantu. Tapi waktu dirinya ngedeket ke itu mobil, dirinya kemudian temuin tubuh Scott di depan mobilnya, tergeletak di tanah dalam keadaan leher kebuka dan darah di mana-mana. David kemudian coba untuk periksa tubuhnya Scott, kali aja Scott ini masih hidup, tapi ternyata udah meninggal. David kemudian langsung telepon polisi, dan di situ dia bilang kalau leher tetanggaku berdarah dan ini nih kayaknya digorok deh. Kemudian David telepon bosnya yang namanya adalah Bruce Johnston, yang si Bruce ini adalah tetangganya Scott juga, dan dia kenal sama keluarga Guy. Nggak lama kemudian Bruce datang dengan kendarain quad bike, dan nggak lama setelah Bruce datang, 2 mobil polisi juga datang. Setelahnya Bruce telepon Yuan, iparnya Scott, di jam 7:16 menit. Nggak lama kemudian, Yuan datang dan dia langsung telepon orang tuanya Scott di jam 7:21 menit. Dan dari pengakuannya Brian, waktu dirinya dapet telepon dari Yuan, di situ tuh Yuan kayak gagap, dia kayak lupa untuk caranya ngomong, dan satu-satunya yang dirinya denger dari omongannya Yuan adalah sesuatu udah terjadi sama Scott dan wajahnya nih, kalian mending kesini deh, katanya Yuan kayak gitu. Atau itu yang didengar sama Brian dari teleponnya Yuan di hari itu. Di dalam rumah, Kylie baru aja bangun dan dia kemudian langsung nonton TV bareng sama Hunter. Gak lama kemudian mereka dengar suara mobil, yang di situ Hunter mikir kalau itu adalah suara mobilnya Scott. Jadi dia nih kegirangan karena dia bakalan ketemu sama ayahnya. Dan Kylie yang dia nih tahu kalau itu bukan suara mobil Scott, dia kemudian ngintip dari jendela siapa yang datang ke rumahnya. Yang di situ dia kemudian ngeliat 2 mobil polisi, juga beberapa orang yang berkerumun di depan gerbang rumahnya. Dan karena ngerasa ada sesuatu yang aneh gitu kan, terus ada mobilnya Scott juga di situ, Kylie kemudian langsung ambil mantel dan dia keluar sambil gendong Hunter. Kylie yang lagi hamil 7 bulan sambil gendong Hunter, dia kemudian lari ke arah gerbang masuk rumahnya yang udah banyak orang di situ. Tapi seorang polisi kemudian menghalangi Kylie, dan polisi itu bilang sama Kylie kalau udah terjadi kecelakaan, mending kamu tunggu di dalam aja. Di situ Kylie kemudian ngelihat seorang cowok yang tergeletak di tanah, yang entah kenapa itu cowok tuh pakai bajunya Scott, dan entah kenapa juga mobilnya Scott tuh ada di situ gitu kan. Dan sebagian dari diri Kylie bilang kalau itu tuh bukan Scott meskipun dia pakai bajunya Scott, tapi sebagian dari dirinya lagi bilang kalau itu emang Scott. Dan kenapa sebagian dari dirinya Kylie bilang kalau itu bukan Scott?
Karena luka yang Scott terima itu di bagian leher dan wajahnya, yang kemudian ngebuat wajahnya Scott tuh nggak dikenalin. Dan waktu polisi minta Kylie untuk balik ke rumahnya, Kylie kemudian ngeliat dirinya yang lagi hamil 7 bulan, dia kemudian bawa Hunter gitu kan. Akhirnya Kylie putusin untuk balik ke rumahnya sambil berharap dan terus-terusan berdoa kalau sosok yang dirinya lihat berlumuran darah dan pakai baju yang sama seperti bajunya Scott itu tuh bukan Scott tapi orang lain. Tapi seperti yang kita tahu, sosok itu emang Scott. Kabar meninggalnya Scott karena dibunuh tentu aja bikin semua orang di tempat tinggalnya kaget, karena daerah mereka dikenal sebagai kawasan yang indah, yang damai, yang hampir nggak pernah ada kejahatan, apalagi kasus pembunuhan. Dan kasusnya Scott ini kemudian jadi berita nasional. Lebih dari 1.000 orang kemudian menghadiri pemakaman Scott. Teman-teman Scott di Australia bahkan juga datang, dan mereka bawain peti mati Scott bareng sama Yuan, Nikki, Callum, dan Anna. Pertanyaan semua orang waktu itu sama. Siapa yang udah tega bunuh Scott? Dia nih cuma seorang pria desa sederhana yang punya anak dan istri yang lagi hamil. Kok tega banget, monster banget itu orang bunuh Scott. Kylie yang waktu itu hamil 7 bulan sambil gendong Hunter kemudian bicara ke media, memohon siapapun yang punya informasi atas kasus suaminya untuk melapor. 100 petugas kepolisian kemudian ditugaskan untuk menyelidiki kasusnya Scott, dan lebih dari 2.500 orang diwawancara juga dikasih kuesioner tentang kejadian pada pagi itu. Polisi mulai dengan berhentiin siapapun yang lewatin area rumah Scott, dan mereka kemudian ditanya, apa kamu juga lewat area ini pada tanggal 8 Juli di jam setengah 5 sampai jam 7 pagi? Apa kamu lihat sesuatu yang aneh? Apa kamu tahu siapa aja yang biasanya lewat sini? Gitu kan. Kemudian polisi juga tanya sama tetangga sekitarnya Scott, apa kalian ada dengar sesuatu yang aneh pagi itu? Apa kalian lihat sesuatu yang aneh pada pagi itu? Dan kemudian seorang tetangganya Scott bilang kalau pada malam sebelum Scott meninggal, dirinya nih dengar suara mobil di jalanan yang itu tuh aneh banget karena warga sekitar nggak pernah atau bahkan jarang banget untuk keluar di malam hari. Kemudian 4 orang tetangganya Scott juga bilang kalau mereka dengar suara tembakan 3 kali berturut-turut di jam 5 pagi. Dan salah satu dari mereka kemudian bilang sama polisi kalau beberapa hari sebelum kejadian Scott meninggal, ada seseorang yang coba masuk paksa ke rumahnya. Kemudian David, orang pertama yang menemukan tubuhnya Scott, dia cerita sama polisi kalau rumah yang sekarang dirinya tinggalin tuh kan sebelumnya adalah rumahnya Scott sebelum Scott jual ke dirinya. Dan suatu hari ada seorang cowok yang gedor-gedor rumahnya kenceng banget. Cowok itu penampilannya tuh acak-acakan, rambutnya warna hitam, dia bau alkohol dan ngerokok. Dan cowok itu cari Scott. Kemudian waktu cowok itu tahu kalau rumah tersebut udah bukan miliknya Scott lagi, dia tanya sama David alamat rumah barunya Scott. Tapi karena David nih takut itu cowok mau macem-macemin Scott, dia kemudian bilang kalau dirinya nggak tahu alamat barunya Scott. Tapi selain dari mereka, polisi nggak dapet info apapun lagi. Selanjutnya, polisi tanya sama teman dan keluarganya Scott, apa Scott ini punya musuh, apa ada orang yang nggak suka sama dia gitu kan. Tapi semuanya bilang kalau semua orang suka sama Scott, Scott nggak punya musuh, dia nggak pernah bikin masalah. Jadi aneh aja kalau ada orang yang menyakiti dirinya, Scott. Kemudian, inspektur yang menangani kasusnya Scott kan bikin konferensi pers, dan di situ dirinya bilang kalau siapapun yang tahu tentang kejadian di pagi itu, tolong melapor. Tolong kalian ingat lagi hal apa aja yang terjadi pada hari Kamis pagi. Apa ada orang yang harusnya masih ada di ranjang pagi itu tapi udah nggak ada? Apa ada orang yang pulang dalam keadaan aneh gitu kan? Tolong siapapun melapor misal kalian ngerasa ada sesuatu yang aneh. Hasil postmortem dan pemeriksaan TKP kan kemudian keluar, yang diketahui kalau yang pertama, luka di leher Scott yang awalnya dipikir kalau itu adalah luka gorok, ternyata adalah luka tembak. Scott, dia meninggal karena ditembak dan waktu kematiannya antara jam 4:43 sampai jam 5 pagi. Tembakan pertama mengenai tenggorokannya, yang itu kemudian menghancurkan pita suara Scott, sementara tembakan kedua mengarah ke wajahnya, yang kemudian pelurunya juga melukai lengannya. Dan karena saksi bilang kalau mereka dengar suara tembakan 3 kali berturut-turut, bukan nggak mungkin kalau ada tembakan ketiga. Tapi Scott memang cuma menerima 2 tembakan. Yang kedua, serangan dilakukan dari jarak dekat sekitar 3 atau 4 meter. Yang ketiga, nggak ada luka yang merupakan tanda-tanda perlawanan, yang artinya Scott nggak memiliki kesempatan untuk melawan si pembunuh tanpa basa-basi langsung bunuh Scott. Yang keempat, kemungkinan besar senjata yang digunakan untuk membunuh adalah senapan, tapi polisi juga nggak yakin tentang hal itu. Yang kelima,
ditemukan jejak sepatu yang kemungkinan adalah milik si pembunuh, karena jejak sepatu itu nggak cocok dengan sepatu milik Scott atau milik orang-orang yang pertama kali temuin Scott. Artinya, dan kemungkinan besarnya, itu adalah jejak sepatu si pembunuh. Jejak sepatu ditemukan di sekitar pagar, juga sekitar tubuh Scott. Yang keenam, ditemukan bungkus rokok. Yang ketujuh, ditemukan jejak ban mobil yang juga nggak sesuai dengan jejak ban mobil Scott atau 2 mobil polisi. Jadi kemungkinan itu adalah jejak ban mobil si pembunuh. Yang kedelapan, 3 anjing Labrador milik Scott yang ada di gudang kayu nggak ada. Dan jejak sepatu yang ditemukan di lokasi meninggalnya Scott juga ditemukan di gudang kayu yang harusnya ada anjing milik Scott di sana. Awalnya polisi mikir kalau ada 2 kemungkinan tentang siapa yang udah bunuh Scott. Yang pertama, pembunuh Scott adalah orang terdekatnya, entah temennya atau keluarganya, yang mereka ini tahu tentang jadwal jam kerjanya Scott. Kalau dilihat dari jejak sepatu si pelaku yang ada di sekitar pagar, yang itu seolah-olah dia nunggu Scott untuk keluar sampai akhirnya bisa dirinya bunuh, itu artinya si pelaku tahu jadwal jam kerjanya Scott dan jam berapa Scott keluar dari rumah. Kemudian yang kedua, mungkin yang terjadi sama Scott adalah pembunuhan acak, kayak dia apes aja gitu loh ketemu sama itu orang. Hal itu kemudian diperkuat dengan beberapa kasus perampokan di sekitar tempat tinggalnya Scott. Apalagi 3 anjing Labrador milik Scott juga nggak ada, juga hilang gitu kan. Jadi kemungkinannya kalau emang itu dilakukan oleh orang asing, si pencuri ini ambil 3 anjingnya Scott, dan karena Scott pagi itu keluar lebih pagi, mereka kemudian papasan dan saat itulah si pembunuh kemudian melakukan aksinya ke Scott. Tapi polisi sendiri lebih percaya kalau kemungkinan pertama yang paling mendekati tentang siapa yang udah bunuh Scott. Kalau pembunuh Scott adalah orang terdekatnya dan apa yang terjadi sama Scott adalah pembunuhan berencana. Alasannya, waktu tubuh Scott ditemukan salah satu bagian gerbangnya ketutup, yang itu tuh aneh banget karena gerbang rumah Scott nggak pernah tertutup kecuali Scott mau pindahin ternaknya. Dan itu pun Scott yang buka tutup gerbangnya. Jadi selain Scott mau pindahin ternak, dia nggak pernah tutup gerbangnya. Tapi pagi itu, kenapa gerbang ditemukan dalam keadaan tertutup sebagian? Kemudian mobilnya Scott kan ditemukan dalam keadaan nyala dan berhenti di depan gerbang masuk rumahnya. Yang itu artinya Scott turun dari mobilnya dengan pikiran kalau dia bakalan segera masuk lagi ke mobilnya dan lanjutin perjalanannya. Kemudian yang terakhir, penemuan jejak sepatu yang ada di sekitar pagar rumahnya Scott yang tertutup. Jadi kemungkinannya waktu itu alurnya adalah si pembunuh yang adalah orang terdekatnya Scott, yang dia ini tahu jadwal jam kerjanya Scott, dia datang lebih pagi dari Scott. Dia kemudian tutup pagar rumahnya Scott untuk mancing Scott nantinya keluar. Setelah dia tutup pagar, dia kemudian sembunyi di samping pagar. Dan benar aja, waktu Scott sampai atau waktu Scott mau lewat dengan mobilnya, karena itu pagar ketutup, Scott kemudian turun dari mobilnya dan bermaksud untuk buka pagar. Yang saat itulah si pembunuh kemudian menembak Scott. Dan dengan gak adanya luka lebam di tubuhnya Scott, itu artinya si pembunuh, dia nih emang udah merencanakan untuk membunuh Scott. Jadi pas dia punya kesempatan, dia langsung tembak Scott. Tapi polisi kemudian mulai mengembangkan kemungkinan lain tentang penyebab Scott meninggal, begitupun dengan masyarakat yang mulai berasumsi dan bikin rumor. Yang pertama, apa mungkin hubungan rumah tangganya Scott sama Kylie nggak sebaik dan nggak seharmonis yang orang-orang lihat? Tapi setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata emang benar kalau apa yang orang lihat tuh emang begitu kenyataannya. Kalau rumah tangganya Scott sama Kylie emang sebahagia itu, seharmonis itu, dan emang nggak ada masalah apapun di rumah tangga mereka. Kemudian yang kedua, apa mungkin Scott dibunuh setelah dirinya nih bakar ladang ganja di area peternakannya, yang itu kemudian membuat dirinya bermasalah dengan anggota geng setempat. Polisi kemudian mulai menyelidiki tentang kemungkinan ini, tapi mereka kemudian langsung kasih konfirmasi kalau kami nggak menemukan apapun yang bisa menghubungkan kasusnya Scott dengan rumor tersebut. Kemudian yang ketiga, apa mungkin meninggalnya Scott ada hubungannya dengan serangkaian teror yang Scott terima selama tahun-tahun terakhir hidupnya? Jadi pada tahun 2008, rumah pertaniannya Scott terbakar dan polisi yang periksa kemudian bilang sama Scott kalau kebakaran yang terjadi nih cukup mencurigakan karena kemungkinan besar ini nih ada orang yang sengaja ngebakar rumahmu. Dan beberapa bulan sebelum insiden kebakaran, ada kasus pencurian di peternakannya Scott. Kemudian 1 tahun setelah kasus kebakaran pada tahun 2009, rumah barunya Scott, rumah yang sekarang dirinya tinggalin sama Kylie, itu tuh sebelum rumah benar-benar jadi, ada seseorang yang melakukan aksi vandalisme di rumah tersebut. Ada seseorang yang coret-coret dengan kata-kata kasar
rumah barunya Scott. Bahkan orang itu juga hancurin tembok dan pipa rumahnya Scott. Dan Kylie yang ketakutan waktu itu kemudian bilang sama Scott, mending kita pindah aja ke Hawke's Bay. Aku tuh nggak nyaman di sini, aku takut di sini gitu kan. Tapi di situ Scott bilang kalau iya ntar ya, atau seenggaknya tunggu sampai kamu lahiran. Dan akhirnya Kylie ngikut, dia nunggu seenggaknya sampai dirinya lahiran anak kedua. Dan itu tuh belum selesai karena selanjutnya Scott sama Kylie dapet surat ancaman. Kemudian polisi lanjutin investigasi dengan tanya sama masyarakat sekitar apa sebelumnya ada kasus pencurian yang si pencuri ini pakai senjata api. Yang ternyata memang sebelumnya ada kasus pencurian rokok dan si pencuri pakai senjata api. Kebetulan rokok yang dicuri sama mereknya dengan bungkus rokok yang ditemukan di sekitar tubuh Scott. Tapi setelah dilakukan pemeriksaan, pencuri tersebut nggak ada hubungannya dengan Scott karena dia punya alibi yang kuat di waktu Scott meninggal. Polisi kemudian mulai cek CCTV di area jalanan rumah Scott dan mereka kemudian menemukan kalau dari jam setengah 5 sampai jam 5 pagi ada 2 mobil yang lewat rumah Scott. Tapi waktu itu tuh kan pagi banget, hujan baru aja reda, kabut bener-bener tebel, bener-bener gelap. Yang itu kemudian ngebuat polisi nggak bisa mengidentifikasi 2 mobil tersebut. Termasuk polisi nggak bisa mengetahui plat nomor dari 2 mobil tersebut. Polisi kemudian mulai umumin secara luas tentang penemuan 2 mobil tersebut. Berharapnya ada seseorang yang tahu itu tuh mobilnya siapa atau siapa yang lewat jalanan itu pada jam sekian. Atau bahkan ada salah satu dari pengemudi yang maju dan bilang kalau aku yang kemudiin mobil yang ini. Tapi sama sekali nggak ada informasi tentang 2 mobil tersebut. Selanjutnya, polisi mulai cari tahu apa selama 18 bulan terakhir ada kasus pencurian senjata api karena biasanya orang yang melakukan kejahatan dengan senjata api, itu senjata api adalah hasil curian. Tapi hasilnya nggak ada. Terus polisi kan punya 60 nama dari orang-orang mencurigakan yang awalnya mereka duga itu adalah orang yang membunuh Scott. Tapi setelah diperiksa, 60 nama itu dicoret karena nggak ada satupun dari mereka yang terkait dengan kematiannya Scott. Setelahnya, polisi dapat laporan kalau 2 minggu sebelum Scott meninggal, Scott nih hadirin sebuah acara seminar dari tanggal 20 sampai 24 Juni. Dan polisi kemudian samperin panitia dari acara seminar tersebut. Polisi kemudian minta daftar nama-nama orang yang hadir di acara tersebut. Polisi kemudian tanya selama waktu itu Scott habisin waktunya untuk apa aja, ngobrol sama siapa aja, atau bahkan, kamu tahu nggak selama waktu itu Scott ngobrolin apa aja. Tapi sama sekali nggak ada informasi yang bisa polisi dapat untuk menghubungkan tentang siapa pembunuhnya Scott. Kemudian di bulan Agustus, seorang cowok namanya Sean Francis Whitaker bilang sama polisi kalau dirinya nih punya teman, yang temannya ini kemudian bilang kalau dirinya udah tembak seorang cowok sampai meninggal, dan temannya ini kemudian tunjukin ke dirinya lokasi dia buang senjata api yang digunakan untuk membunuh, juga lokasi temannya ini buang anjing milik si korban. Dan di situ polisi kemudian langsung mikir kalau kemungkinan besar korban yang dimaksud adalah Scott. Tapi ternyata setelah dilakukan penyelidikan, semua omongannya Sean itu adalah bohong. Yang karena hal itu dirinya kemudian dipenjara selama 3 bulan dan didenda sebesar $8.545. Dan ternyata lagi, si Sean ini sebelumnya udah sering bolak-balik masuk penjara karena alasan perampokan, penyerangan, kekerasan. Bahkan dia juga melakukan penyerangan ke polisi. Gak lama setelahnya, Kylie lahirin anak keduanya, seorang putra yang kemudian dikasih nama Drover. Dan saat itu, Kylie kemudian sadar kalau dirinya nih harus bisa untuk menata ulang hidupnya demi anak-anaknya. Jadi Kylie kemudian belajar untuk ikhlas, belajar untuk ngerelain Scott, tapi dirinya masih berharap kalau pembunuhnya Scott bakalan tertangkap. Kemudian, setelah berbulan-bulan nggak ada kabar terbaru tentang kasusnya Scott, tiba-tiba polisi umumin kalau mereka punya sesuatu yang ada kaitannya dengan pembunuhnya Scott. Dan apa yang mereka miliki ada hubungannya dengan kejadian pada tahun 2009 waktu rumahnya Scott dicoret-coret, kemudian yang pipanya sama temboknya nih dihancurin. Nah, waktu itu polisi kan nggak mengetahui siapa pelakunya, tapi setelah Scott meninggal mereka kemudian tahu siapa pelakunya. Yang ternyata pelakunya adalah karyawannya Scott sendiri, namanya Callum Bow. Dan dengan Callum yang kemungkinan adalah pelaku dari kejadian tahun 2009, nggak heran kalau polisi juga curiga dia adalah pelaku atas hal lain yang selama ini Scott alami. Termasuk dia juga yang udah bunuh Scott. Polisi kemudian langsung datengin Callum dan mereka mulai tanya, apa bener kamu yang udah lakuin aksi vandalisme di kediaman Scott Guy? Dan tanpa susah-susah,
Kalum kemudian bilang kalau iya emang aku yang ngelakuin semua itu. Bukan cuma mengakui perbuatannya atas aksi vandalisme, Kalum juga kemudian kasih keterangan yang nggak pernah polisi duga sebelumnya. Kalum bilang kalau dirinya emang bertanggung jawab untuk hal-hal yang terjadi sebelum Scott meninggal, termasuk aksi pembakaran, tapi dirinya nggak melakukan itu semua sendirian. Semua hal yang merugikan Scott, dirinya lakuin bareng sama Yuen, iparnya Scott. Sebelum menikah dengan Anna, Yuen adalah karyawan di bisnis keluarga Guy. Yuen mulai kerja di sana sejak usianya 16 tahun setelah dia memutuskan untuk berhenti bersekolah. Hubungan Yuen sama Anna sendiri dimulai bahkan sejak Anna masih SMA. Dan dari awal, Yuen kan kerja di peternakan keluarga Guy, terus sekarang dia pacaran sama Anna. Makanya, nggak heran kalau orang tuanya Scott anggap Yuen kayak anak mereka sendiri. Waktu itu Yuen bilang kalau dirinya tertarik dengan keluarga yang penuh kasih, saling mendukung, pergi ke gereja bareng-bareng, dan menikmati waktu bersama saat makan siang di hari Minggu. Terus waktu hubungan Anna sama Yuen makin serius, yang mereka udah tinggal bareng, dan Scott juga kemudian tinggal bareng sama mereka, yang itu kemudian buat hubungan Scott sama Yuen deket. Nah, sebelum Yuen lamar Anna, dia nih cerita dan minta izin dulu sama Scott. Jadi, Scott adalah orang pertama yang Yuen kasih tahu tentang rencana tersebut. Dan bisa dibayangin nggak? Kalau begini artinya, dengan Yuen yang pendiam, dan dia kemudian cerita ke Scott kalau dirinya mau ngelamar Anna, itu bisa diartikan kalau hubungan mereka tuh bener-bener deket. Tapi siapa yang sangka endingnya malah bikin geleng-geleng kepala. Terus, waktu Yuen sama Anna nikah, Scott jadi pendamping pria untuk Yuen. Selama waktu itu, tugasnya Yuen di peternakan keluarga Guy terkait dengan operasional susu. Dan di saat inilah Scott kemudian pergi ke Australia. Selama waktu ini, Yuen terus mengembangkan kemampuannya untuk majuin usaha peternakan keluarga Guy dan dirinya berhasil. Kemudian balik ke hubungannya Scott sama Yuen, di situ kan semuanya mengelola peternakan keluarga Guy sesuai dengan bagiannya masing-masing. Mereka sama-sama punya pendapatan yang layak dan sama rata. Semuanya juga saling terkait dan berhubungan baik. Apalagi menurut Brian, ayahnya Scott, dirinya nih punya Yuen sama Scott, dua manajer yang sama-sama keras dan memiliki keinginan untuk makin majuin bisnis keluarga Guy. Jadi di situ dirinya nih bener-bener ngerasa beruntung. Tapi sebenarnya untuk Yuen, mau dia sedekat apapun dengan keluarga Guy dan mau segimana orang tuanya Scott memperlakukan dirinya kayak anak mereka sendiri, anggap dirinya kayak anak mereka sendiri, Yuen tetap ngerasa kalau dirinya nih adalah orang luar. Dan mau sedekat apapun dirinya dengan orang tuanya Scott, tetap ada satu bagian yang dirinya nih tertutup banget sama mereka. Yang itu bagian cuma dia buka di depannya Anna. Dan sama Anna, Yuen cerita banyak hal yang orang lain nggak pikir kalau Yuen tuh seperti itu. Yuen sama Anna, dia banyak cerita tentang Scott yang dia nih suka ngeluh kalau Scott nih nggak kerjain bagiannya dengan benar, kalau beban kerjanya terlalu banyak dibanding Scott, dan Scott nih yang terlalu sering habisin waktunya dengan anak dan istrinya, yang seolah-olah apapun yang Scott lakuin itu tuh salah di matanya Yuen. Kemudian pada tahun 2008, orang tuanya Scott mengadakan pertemuan keluarga, yang di situ mereka kemudian mengumumkan kalau semua harta warisan mereka, termasuk bisnis keluarga, bakal diwariskan ke semua anak mereka sama rata. Bakalan dibagi sama rata ke anak dan menantunya. Yang di situ Scott kemudian langsung protes, dia nggak terima karena dirinya ngerasa kalau aku nih anak laki-laki pertama dan udah seharusnya itu bisnis keluarga jatuh ke tanganku. Apalagi pengalamanku nih lebih banyak, aku udah pernah kerja di mana-mana yang itu bakalan buat peternakan kita bakalan lebih baik. Terus aku nih bisa diandalkan, aku bertanggung jawab, aku bisa dipercaya, dan sama sekali nggak ada masalah kalau aku pengen memiliki itu bisnis keluarga. Dan pemikirannya Scott inilah yang kemudian ngebuat hubungannya sama Yuen retak. Karena Yuen dirinya mikir kalau dibanding siapapun dari keluarga Guy, dirinya adalah yang paling berhak atas itu bisnis. Alasannya Yuen karena dirinya udah kerja di sana sejak berumur 16 tahun. Dirinya tahu seluk-beluk itu bisnis keluarga Guy, dan dibanding Scott yang lebih milih untuk senang-senang di Australia dengan main koboi-koboyan, dirinya lah yang berusaha mati-matian untuk bikin bisnis keluarga Guy lebih maju. Dan sebenarnya protesnya Scott itu bikin semua orang kaget karena sebelumnya Scott udah bilang sama semua orang kalau dirinya bakalan pindah ke Hawke's Bay bareng sama istri dan anak-anaknya, dan dirinya bakalan bangun pertaniannya sendiri di sana. Makanya waktu Scott bilang kalau harusnya dirinya yang mewarisi bisnis keluarga Guy, kayak mereka nih, hah?
nggak salah dia ngomong kayak gitu. Dan keberatannya Scott bukan cuma tentang hal itu, tapi juga orang tuanya yang pindah ke daerah perkotaan. Kalian ingat kan tentang bagian ini yang orang tuanya Scott ngerasa kalau mereka udah sepenuhnya percaya dengan anak dan menantunya untuk ngurusin bisnis, dan mereka kemudian pindah ke daerah perkotaan. Jadi nantinya semua hal cuma sekedar mereka periksa dari jauh tentang gimana manajemen anak dan menantunya untuk urusin bisnis keluarga Guy. Nah, di situ sebenarnya tuh ada konflik. Jadi, orang tuanya Scott kan sebelumnya tinggal di rumah keluarga, sebutlah rumah utama gitu kan. Kemudian, waktu mereka putusin untuk pindah ke daerah perkotaan, karena rumah utama yang mereka berdua tinggalin kosong, mereka berdua kemudian minta Anna sama Yuan untuk tinggal di rumah tersebut. Dan Scott, dia lagi-lagi nggak terima, dia lagi-lagi nggak suka, karena menurut Scott, semua saudara-saudaranya punya keterikatan dengan rumah itu. Jadi gimana bisa orang tuanya kasih itu rumah ke Anna sama ke Yuan aja. Tapi keputusan orang tuanya Scott itu udah bulat, dan segimana protesnya Scott itu tuh nggak didengerin. Apalagi menurut orang tuanya Scott, Anna sama Yuan yang waktu itu punya 4 orang anak, cocok banget misal mereka menempati rumah utama atau rumah keluarga saat ini, karena itu rumah cukup besar dan cocok untuk membangun keluarga besar. Terus karena hubungan Scott sama Yuan makin kelihatan nggak baik-baik aja, orang tuanya Scott mulai bagi-bagiin saham ke masing-masing anak dan menantu mereka. Dan di momen itu, Brian kemudian panggil Scott dan mereka bicara 4 mata. Brian bilang sama Scott, aku nggak bisa serahin bisnis ini ke kamu cuma karena kamu adalah anakku. Karena semua saudara-saudaramu punya hak yang sama atas bisnis ini. Dan sekarang, aku bukan penentu satu-satunya, karena mereka semua punya saham di sini. Jadi, kalau kamu tetap pengen jadi pemilik tunggal, kamu harus buktiin sama mereka semua kalau kamu tuh emang layak, kamu emang pantas, dan kamu harus beli saham milik mereka tanpa paksaan dan dengan harga yang pantas. Abis itu, udah tuh semuanya kelihatan baik-baik aja, nggak pernah lagi kedengeran Scott berkonflik dengan Yuan, dan sebaliknya, apalagi di tahun 2010, mereka berdua melakukan perjalanan bersama ke acara seminar. Yang habis pulang dari acara seminar itu, hubungan mereka nih mulai membaik lagi, mereka udah kayak saudara lagi, dan bener-bener orang tuanya Scott ngerasa kalau ya udah, ini tuh udah bener-bener selesai, semua anak-anakku udah hubungannya tuh baik lagi, mereka udah bener-bener kayak saudara lagi gitu kan. Tapi siapa yang sangka 2 minggu setelahnya Scott meninggal, dan siapa pula yang sangka gitu kan kalau beberapa bulan kemudian Yuan dituduh sebagai pembunuhnya Scott. Sedikit ngomongin hubungannya Yuan sama Kalum, mereka nih deket banget meskipun Kalum lebih muda 10 tahun dari Yuan. Dan ini nih Kalum karyawannya Scott ya, bukan adiknya Scott. Dan di situ mereka selama berteman, mereka banyak melakukan hal gila yang bener-bener ngerugiin semua orang, dan itu tuh nggak pantas banget gitu loh kalau dilihat dari usia mereka. Sama Scott udah ketahuan kalau mereka adalah pelaku dari kebakaran, aksi vandalisme, kemudian mereka juga yang kirim surat ancaman dan hal-hal lain yang mengganggu hidupnya Scott. Sementara sama tetangga mereka, sesama peternak atau sesama petani, mereka nih juga kayak nggak ada otak gitu loh. Jadi, beberapa hal yang mereka lakuin, mereka nih pernah bunuh rusa milik salah satu peternak rusa, mereka juga pernah ngebakar gudang, kemudian mereka pernah buang susu yang bakalan diproduksi, dan yang paling parah, mereka nih pernah ngebantai 19 anak sapi pakai palu. Dan misal perbuatan mereka ketahuan, mereka bakal mengupayakan jalan damai, tapi setelahnya mereka nih bakal ngulang lagi. Jadi itu tuh kayak balas dendam gitu loh. Mereka bikin salah, terus berdamai, tapi selama proses perdamaian itu hatinya tuh kayak panas. Jadi abis damai, mereka kemudian ngelakuin balas dendam dengan ngeganggu itu orang lagi yang tahu tentang perbuatan jahat mereka. Gila nggak? Kemudian balik ke polisi yang tanya-tanya sama Kalum. Di situ kan polisi kemudian tanya, kamu kenapa ngelakuin itu ke Scott? Dan Kalum bilang kalau dirinya nih nggak suka dengan cara Scott memperlakukan dirinya di tempat kerja. Sementara waktu polisi tanya sama Kalum tentang kenapa Yuan ngelakuin itu sama Scott, dan Kalum bilang kalau mereka berdua berkompetisi untuk jadi pemilik tunggal bisnis keluarga Guy. Dan di matanya Yuan, satu-satunya orang yang menghalangi dirinya adalah Scott, makanya dirinya gangguin Scott. Kemudian polisi tanya lagi, apa kalian terlibat dengan kematiannya Scott? Dan Kalum bilang kalau aku sih enggak, tapi kalau Yuan ya mungkin aja. Setelah dapat keterangan dari Kalum, polisi kemudian langsung samperin Yuan di kediamannya
Dan mereka kemudian langsung bawa Yuan ke kantor polisi pada 7 April 2011 untuk diinterogasi. Dan selama interogasi awal, Yuan nih menolak semua omongannya Kalum. Dia bilang kalau Kalum adalah pembohong, tukang fitnah gitu kan. Tapi endingnya dia ngaku kalau dirinya emang sering jahatin Scott selama Scott hidup. Tapi di situ dia kemudian menegaskan kalau dirinya sama sekali nggak ada hubungannya dengan kematiannya Scott. Tapi polisi, mereka tentu aja nggak percaya. Apalagi jejak sepatu yang ditemukan di sekitar tubuhnya Scott cocok dengan merek sepatu yang dimiliki sama Yuan. Tapi di situ Yuan kemudian bilang kalau dirinya udah buang itu sepatu dari 2 tahun lalu. Dan Yuan kemudian mengemukakan pendapatnya tentang penyebab Scott meninggal, yang dirinya bilang kalau penyebab kematian Scott adalah kesalahan identitas. Jadi, Yuan kemudian bilang karena dirinya udah sering jahatin orang, sering jahatin peternak dan petani lainnya, gak heran kalau beberapa dari mereka dendam sama dirinya dan berniat untuk bunuh dirinya. Dan entah gimana, salah satu orang yang dendam sama dirinya itu kemudian salah mengira Scott sebagai dirinya. Tapi aneh gak sih? Masa orang udah niat mau ngebunuh tapi malah salah rumah, salah orang, kayak yang bener aja. Polisi kemudian geledah properti milik Yuan. Kali aja mereka temuin senjata yang digunakan untuk membunuh, kemudian sepatu yang Yuan bilang dia udah buang dari 2 tahun lalu. Juga kali aja mereka temuin 3 anjing Labrador yang dicuri, tapi hasilnya nggak ada. Dan meskipun polisi nggak menemukan apapun, tapi mereka kemudian menahan Yuan dan Yuan kemudian didakwa sebagai pembunuh Scott pada bulan April 2011. Sementara sidangnya kemudian dimulai pada tahun 2012. Persidangan atas kasus Scott disorot sama media, juga dihadiri sama banyak orang yang pengen tahu tentang akhir dari kasus ini. Dan selama persidangan, Yuan terus-terusan bilang kalau dirinya sama sekali nggak bersalah, dirinya sama sekali nggak membunuh Scott. Kemudian selama waktu itu, Anna nih tanya sama Yuan, kamu nih kenapa sih benci banget sama kakakku? Dan Yuan bilang kalau aku nggak benci sama kakakmu, aku cuma ngelakuin itu untuk senang-senang dan untuk gangguin Scott aja. Coba. Jawaban gila macam apa gitu kan. Terus beberapa saksi yang dihadirkan, salah satunya adalah buruh tani yang kerja bareng sama Scott dan Yuan. Dan saksi tersebut kemudian bilang kalau hubungan antara Yuan dan Scott itu tuh naik turun, kadang baik, kadang buruk. Tapi meskipun hubungan mereka tuh nggak menentu, mereka semua atau semua orang yang tahu tentang hubungan mereka tuh tahu kalau hubungan mereka nggak akan berakhir ekstrim, nggak bakalan ada salah satu dari mereka yang melukai salah satu lainnya. Tapi seperti yang kita tahu, Yuan ini udah bakar rumahnya Scott, dia udah ngelakuin vandalisme, bahkan kirim surat ancaman. Dan saksi ini kemudian juga bilang kalau Yuan sering ngeluh tentang beban kerjanya yang lebih banyak dibanding Scott. Juga mereka nih punya jiwa kompetitif yang tinggi banget, bahkan udah sampai ke hal-hal yang mereka beli. Jadi, misal salah satu dari mereka beli mobil baru, salah satu lainnya bakalan beli mobil baru juga. Terus Kalum, adiknya Scott, di situ kan dirinya bersaksi kalau sebenarnya Scott ini maunya bisnis keluarganya yang udah jadi warisan turun-temurun tetap dimiliki sama keluarga Guy. Jadi sebenarnya Scott ini nggak masalah, misal itu peternakan, pertanian nggak dimilikin sama dirinya, nggak diwarisin sama dirinya, asal itu tuh tetap diwariskan ke keluarga Guy. Jadi makanya dirinya nih nggak suka waktu tahu Yuan pengen ngeklaim itu semua aset keluarga yang udah jadi warisan turun-temurun, dia tuh nggak suka di bagian itu. Kemudian Kalum juga cerita kalau dirinya, ayah mereka, kemudian Scott, Yuan, dan manajer pertanian namanya Simon, mereka semua punya akses ke senjata pertanian yang biasanya senjata tersebut mereka pakai untuk berburu hewan. Dan pada hari kematian Scott, senjata tersebut yang disimpan sama ayahnya Scott, entah kenapa pada hari itu tuh nggak dikunci. Jadi omongannya Kalum tuh seolah-olah dia pengen ngomong kalau senjata yang dipakai untuk tembak Scott adalah senjata api pertanian mereka sendiri. Kemudian Kalum juga cerita pas polisi lagi sibuk-sibuknya untuk cari saksi mata dan bukti tentang siapa yang udah bunuh Scott, Yuan bilang sama dirinya sambil ketawa kalau polisi nggak bakalan punya harapan dan nggak bakalan pernah tahu siapa yang udah bunuh Scott. Nikki, kakaknya Scott, dia kan kemudian juga bersaksi tentang hal aneh di dirinya Yuan selama awal kematian Scott. Jadi selama waktu itu, selama awal kematian Scott, sebelum hasil forensik keluar tentang penyebab kematian Scott, semua orang ngira kalau luka yang ada di lehernya Scott karena digorok. Termasuk polisi dan tim forensik yang pertama kali datang, mereka tuh ngiranya itu luka karena digorok. Tapi satu-satunya orang yang bilang kalau itu adalah luka tembak adalah
Yuan. Masalahnya waktu itu Yuan nih nggak pernah ngedeket ke tubuhnya Scott. Dia nggak lihat dengan jelas luka di lehernya Scott. Terus tahu dari mana dia kalau itu luka? Karena ditembak, bukan karena digorok. Bahkan Yuan nih sempat berdebat dengan David, orang pertama yang menemukan tubuhnya Scott. Yang di situ David dengan keras bilang kalau luka tersebut karena digorok, sementara Yuan dengan keras bilang kalau itu adalah luka tembak. Terus karena Yuan nggak mengakui keterlibatannya atas kematian Scott, polisi bikin kronologi pembunuhan versi mereka. Yang pertama, motif pembunuhan Scott karena Yuan pengen mewarisi bisnis keluarga Scott, dan Scott adalah satu-satunya penghalang karena tanpa Scott dirinya bakalan bisa beli saham saudara Scott lainnya dengan mudah. Kemudian yang kedua, karena Yuan udah mati-matian ganggu hidupnya Scott, dia juga bahkan kirim surat ancaman tapi itu nggak berpengaruh, makanya Yuan kemudian bunuh Scott. Dan kronologi pembunuhannya, Yuan bangun lebih pagi dari siapapun dan dia kemudian pergi ke rumahnya Scott dengan naik quad bike. Setelahnya, dia tutup gerbang masuk rumahnya Scott dan dia tunggu di pinggir gerbang, nunggu sampai Scott datang. Dan waktu Scott datang, karena gerbang masuk rumahnya ketutup, dia kemudian turun dari mobil dan buka itu gerbang. Dan disitulah Yuan kemudian bunuh Scott. Selanjutnya, untuk mengaburkan motif, Yuan curi 3 anjing Labrador dan setelahnya dia bersihin apapun yang bisa menghubungkan kematian Scott dengan dirinya. Setelahnya dia pergi ke peternakan yang jaraknya 1,4 km dan dia sampai di sana di jam 5:03. Tapi kronologi yang polisi bilang itu benar-benar dianggap cacat sama pengacaranya Yuan. Alasannya, yang pertama, menurut teori tersebut, Yuan ngelakuin semua kejahatan itu selama 19 menit. Dari yang dia ngebunuh, kemudian dia nih curi anjing, dia bersihin apapun yang menghubungkan kematiannya Scott dengan dirinya. Setelahnya dia pergi ke peternakan yang jaraknya 1,4 km, yang emang si Yuan nih manusia super yang sampai dia nih bener-bener cepet banget ngelakuin semua itu. Kata pengacaranya gitu. Kemudian yang kedua, pengacaranya bilang kalau satu-satunya bukti yang menghubungkan antara kematiannya Scott dengan Yuan adalah jejak sepatu di sekitar tubuhnya Scott. Tapi Anna kemudian bersaksi kalau sepatunya Yuan itu udah dibuang 2 tahun lalu. Dan di akhir persidangan nanti, Anna nih sempat meragukan omongannya ini dengan bilang kalau sebenarnya aku tuh nggak yakin itu sepatu beneran dibuang atau enggak. Tapi satu hal lebih pasti tentang sepatu ini adalah jejak sepatu yang ditemukan di sekitar tubuhnya Scott menunjukkan kalau itu sepatu berukuran 11 atau 12, sementara ukuran sepatunya Yuan adalah 9. Yang ketiga, polisi dan hasil postmortem kan menyatakan kalau Scott meninggal antara jam 4:43 sampai jam 5 pagi. Sementara saksi menyatakan dengan pasti kalau mereka dengar suara tembakan di jam 5 pagi, bukan di jam 5 kurang. Sementara jam 5 Yuan nih udah ada di peternakan yang itu kemudian diperkuat dengan kesaksian orang-orang yang ada di peternakan. Kemudian yang keempat, hasil forensik menyatakan kalau Scott menerima 2 kali tembakan. Sementara saksi bilang kalau mereka dengar 3 kali berturut-turut suara tembakan. Dan polisi kemudian bilang kan kalau bisa aja ada tembakan ketiga. Terus di situ polisi kan bilang kalau senjata api yang digunakan untuk tembak Scott adalah farm shotgun yang dimiliki oleh keluarganya Scott. Tapi pengacaranya Yuan kemudian bawa juru tembak yang saksi tersebut, si juru tembak tersebut kemudian bilang kalau nggak mungkin senjata yang digunakan adalah farm shotgun. Karena senjata jenis tersebut setelah 2 kali melakukan penembakan harus dilakukan isi ulang. Bakalan lebih masuk akal kalau senjata yang digunakan untuk tembak Scott adalah senjata semi-otomatis. Yang kelima, pengacaranya Yuan kemudian ngebahas tentang seorang saksi yang bilang sama polisi kalau dirinya nih ngelihat sebuah mobil di hari dan waktu sekitar kematiannya Scott. Tapi kenapa omongan itu tuh nggak ditelusuri lebih jauh, nggak diselidiki lebih jauh. Kemudian yang keenam, pengacaranya Yuan ngebahas tentang polisi yang terlalu fokus untuk ngejadiin Yuan sebagai tersangka dan mengabaikan kemungkinan adanya tersangka lain. Jadi yang pertama, di TKP kan bukan cuma ditemukan bekas jejak sepatu, tapi juga bekas ban mobil. Sementara polisi bilang kalau Yuan ke rumahnya Scott dengan naik quad bike dan nggak ada jejak ban quad bike di situ. Justru yang ada adalah jejak ban mobil. Dan kenapa polisi yang udah tahu kalau ada 2 mobil yang lewat di sekitar rumah Scott
di waktu meninggalnya Scott nggak nyelidikin lebih jauh tentang hal itu. Bukannya lebih masuk akal kalau pelaku pembunuhan Scott adalah salah satu dari orang yang ada di dalam 2 mobil tersebut. Terus yang kedua, kenapa polisi nggak cari tahu tentang orang aneh yang David bilang nyari Scott? Dan yang ketiga, ada salah satu pekerja pertanian yang dia ini diketahui benci banget sama Scott. Dan kebetulan orang itu punya mobil yang sama dengan ciri-ciri mobil yang bisa polisi ketahui dari rekaman CCTV. Kemudian di hari itu, pekerja tersebut datang lebih pagi, yang itu tuh bener-bener aneh banget karena dia nggak pernah ngelakuin itu sebelumnya. Dan pekerja tersebut juga memiliki senjata semi otomatis. Kemudian di hari kematian Scott, orang tersebut sendirian di rumahnya. Dan kenapa polisi nggak cari tahu lebih dalam tentang orang tersebut? Kata pengacaranya Yuan. Pengacaranya Yuan kemudian juga nyorot tentang polisi yang gagal mengidentifikasi 2 mobil yang terekam CCTV, gagal untuk mengidentifikasi siapa aja orang-orang di sekitar rumah Scott yang punya senjata api, dan siapa aja di antara mereka yang pernah melakukan kejahatan dengan senjata api. Kemudian dari semua itu, hakim memutuskan kalau Yuan nggak bersalah atas kematian Scott, kalau dirinya memang bersalah atas apa yang dirinya lakukan selama Scott masih hidup, tapi nggak ada satupun bukti atau saksi yang bisa membuat Yuan dinyatakan sebagai pembunuhnya Scott. Kemudian, meskipun Yuan dibebaskan atas tuduhan pembunuhan Scott, tapi dia harus menjalani persidangan atas kasus yang dirinya lakukan selama Scott masih hidup, juga apa yang dirinya lakukan ke tetangga-tetangga sesama peternak dan petani, yang itu bikin semua orang rugi dan geleng-geleng kepala dengan sikapnya. Dan atas kasus tersebut, Yuan kemudian dijatuhi hukuman penjara selama 5 tahun pada tahun 2012. Dan keluarga Guy mereka ini udah nggak mau lagi berhubungan sama Yuan, karena meskipun mereka tahu atau di satu sisi hati mereka tahu kalau Yuan bukan pelaku pembunuhan Scott, tapi mereka nggak bisa memaafkan apa yang udah Yuan lakukan ke Scott waktu Scott masih hidup. Dan Anna, dia kemudian memutuskan untuk bercerai dengan Yuan, dan dia juga kemudian memutuskan untuk keluar dari kampung halamannya. Dia udah nggak lagi tinggal di peternakan keluarganya. Dia membangun keluarga baru dengan 4 orang anaknya, dan sekarang dia udah nikah dan juga udah punya anak dengan suami barunya. Kemudian Yuan, dia dibebaskan bersyarat pada 2 November 2015, dan sekarang dia juga udah nikah. Dan Kylie, setelah kematiannya Scott, dia kemudian langsung pindah ke Hawke's Bay, dan dia berusaha untuk jauhin anak-anaknya dari mata publik. Untuk beberapa tahun ke depan, Kylie kemudian sewa detektif untuk cari tahu tentang siapa yang udah bunuh Scott. Yang dari situ dia kemudian mengetahui kalau selama beberapa waktu Scott ini menerima serangkaian telepon misterius bahkan pada malam sebelum pembunuhan. Kylie kemudian serahin semua hal itu ke polisi, tapi setelah bertahun-tahun, bahkan setelah 10 tahun kemudian, nggak ada hal baru yang bisa menunjukkan siapa yang udah bunuh Scott. Dan Kylie sendiri dia kemudian stop, dia udah nggak pakai jasa detektif swasta lagi karena biaya untuk sewa mereka tuh mahal banget. Sementara nggak ada bukti baru yang bisa menunjukkan siapa yang udah bunuh Scott. Dan di sisi lain dirinya nih masih harus berjuang hidup untuk dirinya sendiri, juga 2 anaknya. Sekarang Kylie udah nikah dan juga udah punya anak dari suami barunya. Jadi segini kasus untuk hari ini. Menurut kalian pelakunya tuh emang Yuan atau si salah satu pekerja yang dia nih punya senjata otomatis, terus yang dia nih punya mobil dengan ciri-ciri yang sama yang tertangkap CCTV, atau menurut kalian ada pelaku lain? Jadi segini video untuk hari ini. Kita ketemu di video lainnya.